Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wulandari. Saya di sini akan menjelaskan terkait penanggulangan bencana. Di mana penanggulangan bencana ini jika digambarkan secara umumnya di Provinsi Jawa Timur memiliki 7 gunung api aktif dari 127 gunung api aktif yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, Jawa Timur juga merupakan daerah rawan gempa bumi karena pendekatan dengan jalur permukaan lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia. Tidak hanya itu, sebagian besar kawasan pesisir di pantai di Jawa Timur rawan terhadap tsunami. Tektonik iklim tropis menyebabkan kekeringan, terjadinya banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran lahan ataupun kebakaran hutan, serta abrasi dan juga gelombang ekstrim di berbagai wilayah di Jawa Timur. Kajian risiko bencana. Kajian risiko bencana memiliki yaitu mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran ataupun penyuluhan ataupun menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerentanan ataupun kapasitas suatu daerah. Dan tidak hanya itu, ancaman bencana di Jawa Timur yang sering terjadi yakni banjir bandang, gelombang ekstrim ataupun abrasi, gempa bumi, kegagalan teknologi, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, letusan gunung api, cuaca ekstrim, tanah longsor, tsunami, kebakaran hutan dan lahan. Tidak hanya itu, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam ataupun mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh alam ataupun non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan juga dampak psikologis. Nah, saya di sini juga akan menjelaskan terkait contoh-contoh tanggap bencana yang sering terjadi di kawasan Probolinggo. Pada tanggal 4 Januari 2020, angin kencang yang terjadi di 4 kecamatan Kabupaten Probolinggo, ratusan pohon tumbang pada tanggal 4 Januari 2020. Bencana angin kencang kembali terjadi di Kabupaten Probolinggo. Angin kencang menerjang 4 kecamatan pada hari Jumat sore, yaitu Kecamatan Krejengan, Pajarakan, Tonga, dan juga Keraksaan namanya. Nah, tidak hanya itu, cara menanggulangi terhadap banjir, warga setempat di Kecamatan Beso Agung yakni melakukan suatu aktivitas untuk membersihkan sungai. Nah, bersihan sungai itu dipandu sendiri oleh warga setempat dan juga diikuti oleh banyaknya anak-anak yang juga mengikuti, berantusias untuk melakukan suatu gotong royong untuk membersihkan sungai agar tidak terjadinya banjir. Nah, tidak hanya itu, antusias seperti ini melakukan kegiatan-kegiatan rutinitas yang sangat positif untuk jika mengingat yang peristiwa yang telah terjadi di Kecamatan Besu atau dan sekitarnya pada tahun 2008 pernah terjadi banjir di sebagian kali dikarenakan banyaknya sampah-sampah yang dibuang di sana yang nantinya akan mengakibatkan terjadinya banjir. Nah, tidak hanya itu, pemahaman bencana selalu dinamis. Penanggulangan bencana selalu berkembang dari waktu ke waktu, selalu dinamis. Bencana juga berbineka tunggal ika. Satu tempat dengan lainnya berbeda cara penanggulanginya. Bencana menjadi urusan utama ataupun urusan bersama. Pemerintah dan pemuda menjadi penanggung jawab yang paling utama. Ada 6 persepsi bencana. Yang pertama, bencana
merupakan peperangan. Yang kedua, bencana adalah produk dari kerentangan. Yang ketiga, bencana sebagai krisis dan penuh ketidakpastian. Yang keempat, bencana berbagai produk sosiopolitik ekologi. Yang kelima, bencana sebagai sebuah ilahiyah. Yang keenam, bencana sebagai sebuah komodifikasi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Ada lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.